Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang tes buta warna. Jadi, seperti apa sih tes buta warna itu dan kenapa tes buta warna itu penting? Pemeriksaan buta warna umumnya digunakan untuk persyaratan wajib sebelum masuk dalam pendidikan kesehatan, kedokteran, keperawatan, karena beberapa kondisi kegawat daruratan membutuhkan warna untuk mendeteksinya. Contohnya, pada pemeriksaan kondisi pasien, seorang tenaga kesehatan harus bisa membedakan kegawat daruratannya saat memeriksa pasien dan juga untuk menghindari tindakan malpraktek karena kelalaian dalam membedakan warna. Pemeriksaan buta warna adalah pemeriksaan yang digunakan untuk melihat defisiensi penglihatan warna. Nah, kalau dalam segi medis atau ilmu kedokterannya, pemeriksaan buta warna ini masuk dalam bagian neurooftalmologi. Sebelum warna dipersepsikan di otak, cahaya yang masuk melalui mata akan melewati pupil dan lensa, kemudian sampai pada retina. Di dalam retina mata, terdapat dua jenis sel. Yang pertama, sel batang yang sensitif terhadap cahaya redup dan terang, dan kedua, sel kerucut yang sensitif dengan warna. Mata yang normal perlu 3 sel fotoreseptor sel kerucut untuk membuat warna dasar, yaitu sel kerucut biru atau tritan, sel kerucut merah atau protan, dan sel kerucut hijau atau deuteran. Ada 3 jenis gangguan penglihatan warna. Yang pertama adalah trikromasi, yang kedua dikromasi, dan 3 monokromasi. Pada gangguan trikromasi, mata mengalami gangguan sensitivitas warna pada satu atau lebih sel kerucut yang ada di mata. Ada 3 kategorinya lagi. Pertama adalah protomali, jadi penderita sulit mendeteksi warna merah. Kedua ada deuteromali, jadi penderita akan sulit untuk melihat warna hijau. Yang ketiga adalah trinomali, jadi penderita akan kesulitan untuk melihat warna biru. Nah, kalau dikromasi adalah kondisi saat satu dari ketiga sel kerucut di mata itu tidak ada. Ada 3 klasifikasi dikromasi. Yang pertama, protonopia, yaitu buta warna merah. Yang kedua, deuteranopia atau buta warna hijau. Yang ketiga, tritanopia, yaitu buta warna biru. Yang ketiga adalah monokromasi, kondisi saat retina mengalami kerusakan. Jadi, penderita ini hanya bisa melihat warna hitam atau putih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pemeriksaan buta warna. Untuk jenis-jenis tes buta warna sendiri ada banyak macamnya, tapi yang paling sering digunakan yaitu Ishihara test. Tes Ishihara ini termasuk tes yang paling mudah dan paling umum. Dalam pemeriksaannya hanya melihat lingkaran-lingkaran warna dan menyebutkan angka tersembunyi di dalamnya. Yang kedua adalah tes warna Cambridge. Akan diminta untuk melihat layar komputer, kemudian membedakan huruf C yang berbeda dari warna-warna yang ada di sampingnya. Ketiga adalah tes penyusunan. Pemeriksa akan meminta menyusun balok-balok warna mulai dari warna yang paling muda sampai yang paling tua. Yang keempat ada anomalskop. Tes buta warna ini menggunakan alat yang mirip dengan mikroskop. Yang kelima ada lentera CIM, Clinical Aviation and Maritime. Jadi menggunakan lampu-lampu sinyal yang mirip seperti sinyal-sinyal yang dipakai angkatan udara atau angkatan laut. Selanjutnya tes Farnsworth-Mansell. Bentuk pemeriksaannya adalah diminta untuk menyusun lingkaran-lingkaran warna yang berbeda dari tingkat kecerahannya. Kemudian di balik dari lingkaran-lingkaran warna itu ada angka-angka urutan yang sesuai. Pemeriksaan buta warna yang terbaru adalah dengan menggunakan komputer atau disingkat CAD, Color Assessment and Diagnostic Test.
Ini termasuk pemeriksaan yang baru yang dikembangkan untuk menggantikan pemeriksaan menggunakan anomali scope. Oke, itu dia jenis-jenis pemeriksaan buta warna. Selanjutnya adalah tips mudah sebelum melakukan tes buta warna. Yang pertama, jaga mata kita dalam kondisi rileks. Jangan bermain gadget saat kita tahu akan melakukan tes warna, karena akan membuat mata menjadi lelah. Dan hindari untuk melihat cahaya yang terlalu berlebihan. Kedua, perhatikan pencahayaan di sekitar lingkungan tes. Pastikan cahaya yang terkena pada buku tes atau warna-warni yang akan kita lihat itu tidak terlalu terang, karena akan mempengaruhi hasilnya. Yang ketiga, atur posisi kita, duduk atau berdiri yang nyaman. Usahakan pandangan kita fokus dan tidak terhalang apapun saat melihat objek warna. Perhatikan baik-baik gambar yang ditampilkan. Saat diminta menyebutkan angka, jawab dalam waktu 3-4 detik. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, pemeriksa akan mengira bahwa kita menghafalkan angka, bukan melihat warnanya. Kalau terlalu lambat, juga akan dicurigai. Mungkin kita masih berpikir, warna apa yang sebenarnya dilihat. Selanjutnya, saat diminta untuk menelusuri garis warna atau jalur warna pada tes Ishihara, usahakan kita melakukannya dalam waktu 10 detik. Jadi jangan juga terlalu lama atau terlalu cepat. Yang terakhir, jangan menyentuh lembar tes pemeriksaan sebelum diminta oleh pemeriksa. Intinya, kita harus memastikan mata rileks, menjawab dengan tenang dan yakin, dan ikuti instruksi pemeriksa. Ini adalah ilustrasi apa yang dilihat oleh penderita buta warna. Mereka akan kesulitan menemukan angka tersembunyi pada gambar, atau sama sekali tidak melihat angka apapun. Berbeda dengan mereka yang memiliki penglihatan normal, setiap angka akan dijawab dengan mudah. Pemeriksaan Ishihara ditemukan oleh dokter spesialis mata dari Jepang yang bernama Ishihara Shinobu pada tahun 1918. Buku pemeriksaan Ishihara normalnya berisi 38 gambar, namun sekarang ini ada buku yang hanya berisi 24, 14, dan 10 gambar. Pasien buta warna akan kesulitan melihat angka atau bentuk pada gambar, atau melihat angka dan bentuk yang berbeda dari orang normal. Pemeriksaan menggunakan gambar pseudoiskromatik dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, namun tidak begitu efektif untuk klasifikasi jenis buta warna. Pemeriksaan Ishihara harus dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup atau pencahayaan daylight dengan sudut sinar 45 derajat terhadap permukaan gambar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.